Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang IM Japan. Ini aku lagi sama temanku, dia dari IM Japan, dan sedangkan aku dari SO yang nggak tahu apa itu IM Japan. Jadi kita akan bahas tuntas tentang IM Japan. Gimana sih cara masuk IM Japan? Terus gimana sih susahnya IM Japan itu? Mari kita bahas. Jadi tonton sampai habis. Kamu kan dari IM, aku kan sedangkan dari SO. Nah, gimana sih jelasin gimana cara masuknya IM, terus IM itu apa, terus kayak susahnya IM tuh kayak gimana? Penonton juga pasti pengen tahu. Oke. Jadi kayak apa? IM itu sebenarnya hampir sama kayak program-program yang lain gitu. Cuma bedanya itu kalau IM itu jalur negeri, tapi kalau SO kan swasta kan, sending organization kan. Kalau SO kan swasta, kalau IM negeri gitu. Tapi kalau apa? IM itu prosesnya tuh jauh berbeda sama yang SO. Kalau yang di video sebelumnya yang bahas tentang kamu yang SO kan, kalau SO kan cukup tes di LPK-nya doang kan, itu kan selesai. Tapi kalau IM Jepang itu enggak. Jadi IM Jepang sendiri itu prosesnya itu proses awal itu ada empat proses ini dilakukan selama 4 hari. Wow. Jadi 4 proses ini yang pertama itu hari pertama itu tes matematika dasar. Terus itu tes kedua itu kesemaptaan tubuh. Yang apa bajunya dibuka itu loh. Gitu. Yang ke hari ketiga itu tes fisik. Tes fisik ini lari 15 km dalam waktu 3 km, maaf. Lari 3 km dalam waktu 15 menit. Lumayan ya? Ya banget lah ngawur. Bayangin 3 km atau 15 menit tuh secepat apa 15 menit tuh cepet banget. Habis itu push up, sit up. Ini yang cowok ya, yang cewek aku lupa. Oh beda? Beda, cowok-cewek beda. Habis itu hari keempat itu apa? Wawancara. Oh. Jadi 4 proses awal ini. Dan nanti kalau lulus ini baru ada tes bahasa Jepang, tes K kuning. Oh itu. Jadi ini kayak 4 ini selesai, dinyatakan lulus di sini. Nanti kan ini balik, nunggu pengumuman di LPK. Terus nanti kalau lulus kan sambil belajar ini, kayaknya jangka waktunya berapa minggu, kalau nggak seminggu, 3-4 mingguan, sebulanan. Mungkin ya, lupa aku. Masuk tes K kuning, tes yang kelima. Tuh bahasa Jepang dari bab 1 sampai bab 12 kalau nggak salah. Buku IM sendiri. Jadi kita belajar buku IM. Kayak dari LPK, kebanyakan LPK mungkin, kamu kan pakai Minano Nihongo. Iya. Kalau aku pakai buku IM dari awal. Oh, beda ya? Beda. Habis itu, tes ini, habis itu kan, kalau udah kan balik. Habis itu tes medical sendiri. Medical oke, habis itu dipanggil lah ke Pelada tahap 1 di daerah itu kamu tes. Jadi ini Pelada tahap 1 itu kayaknya 2 bulanan. Iya cukup lama juga ya? Ini di Pelada tahap 1 ini ada 3 tes juga. 3 tes? Bahasa Jepang semua. Kalau gagal, ya kamu balik lagi dari awal. Nah, yang terakhir ini, kalau ini lulus, masuk terakhir pelatihan nasional Platnas. Di situ berangkat, udah selesai ini berangkat. Udah, itu doang. Ternyata banyak juga prosesnya ya. Ini kan dari banyak proses ini ya, kayak berapa tadi? 7 ya? 7 proses ini, semisal ya, kalau di proses yang 1, 2, 3 ini berhasil, tapi yang proses keempat gagal, itu gimana? Kalau itu ya gagal semua. Oh, nggak bisa lanjut? Enggak. Harus balik dari nol. Kayak kamu udah masuk Pelada 1 ini, kan ada 3 tes di situ. Ada apa, evaluasi 1, evaluasi 2, sama evaluasi 3. Kamu gagal di evaluasi 2, ya udah, yang tes-tes awal itu nggak kehitung semua. Kamu balik dari awal. Ya Allah. Itu nggak enaknya. Dan kalau ada perusahaanmu, kalau udah tahap 1 kan udah itu nanti dapat KAISA. Kalau itu apa, perusahaanmu di sini ada masalah, kamu bakal turun angkatan. Ih, gitu juga. Iya. Ya Allah, gitu banget. Sumpah. Nggak enaknya di situ.
Heeh. Tapi enaknya kita dapat tunjangan setelah balik dari Jepang. Nih. Hmm. Nggak bahas soal itu dulu. Soalnya kan tadi prosesnya nih. Kamu kan ngerasain sendiri. Gimana sih? Ceritain ke kita dong. Gimana proses ini itu? Aku sebenarnya itu tahu gagal. Aku nggak langsung tes sekali lulus itu enggak. Aku 2 kali tes. 2 kali tes? 2 kali tes. Yang pertama itu di Jawa Timur. Oh, beda tempat? Soalnya kalau IM Japan sekali tes itu nggak hanya 10, 20, nggak ratusan orang yang ikut. Banyak juga ya? Banyak banget, bukan banyak juga lagi. Tapi Gitu, guys. bagusnya itu nggak ada kuota. Jadi 100 itu memenuhi syarat semua, ya lulus. Oh iya, bagus itu mah. Bagusnya di situ juga. Kalau SO kan cuma wawancara doang, tapi diambil beberapa doang. Ya misalnya dari 15 diambil 2. Itu kan kibisi banget kan kalau kayak gitu. Kalau IM itu enggak. Kalau kamu memenuhi syarat ya kamu diambil. Terus lanjutnya kan dari Jawa Timur. Aku kan ikut Surabaya. Karena aku dari Jawa Timur kan. Jadi yang paling dekat kan Surabaya. Jadi ikut di Surabaya itu gagal di hari ketiga. Oh, di proses yang itu. Matematika lulus, kesemaptaan tubuh lulus, tes fisik gagal. Oh, tes fisiknya yang gagal. Larinya itu aku gagal. Di situ aku tanya, ini gagal gimana? Aku bilang gitu ke ibuku. Ya Allah, itu duduk berdua tahu, sumpah. Kayak wajahku melas banget di situ. Ya gimana katanya, mau nyoba lagi apa enggak gitu katanya. Ya aku mau nyoba lagi gitu. Berarti jadi masih lanjut. Jadi lanjut. Waktu itu selang waktu 3 minggu kalau nggak salah. Setelah gagal itu ada lagi tes di Jawa Tengah. Oh, sekarang lebih jauh ya? Soalnya kan Jawa Timur udah, Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu aku ikut. Itu 3 minggu kan setelah gagal itu kan. Aku kan tahu kekuranganku kan di fisik waktu itu, di lari itu. Jadi aku latihan banget, di lari gitu. Habis itu selama 3 minggu itu di mana latihannya? Di LPK latihan, di rumah juga latihan, tapi kalau di rumah itu pagi. Kan LPK kan masuknya jam 8-an, 9-an kan. Jadi pagi itu habis subuh lari, habis nanti siangnya di LPK gitu. Oh, bagus. Habis itu ke Jawa Tengah, ikut, alhamdulillah sih. Oh, yang di Jawa Tengah ini lolos? Lolos. Sampai akhirnya ke Jepang ini. Tepuk tangan dong. Dengan proses yang panjang gitu. Kayak tes. Aku kaget juga tahu. Kagetnya? Ya kok bisa lolos semua gitu. Ya mungkin udah takdirnya. Oh iya. Untuk tes yang pertama kan matematika. Matematikanya ini gampang apa susah? Gimana ya, dibilang gampang ya enggak, susah ya enggak. Oh. Kayak matematika dasar, tapi kalau kita udah nggak pernah belajar itu kan ya udah lupa semua. Iya sih. Tapi di kira-kira SMP, SMK ya? SMP. Oh, SMP. Berarti dasar banget. SD, SMP. Udah dasar ya? Dasar banget. Kayak soal cerita 5, soal perkalian, tambah-tambahan, pengurangan, pembagian, tapi angkanya ribuan. Sama kayak per-peran 1/2 tambah 2/3 kayak gitu-gituan. Banyak ya? Itu kayak tabung segitiga gitu. Soalnya berapa banyak soal? Soalnya 20 harus bener, maksimal minimal bener 14 kalau nggak salah. Ada ini? Iya, kalau nggak salah, lupa aku minimal berapa. Ini sekitaran 15 lah ya. Soalnya langsung diumumin hari itu juga. Kamu tes masuk ruangan. Dari nomor 1 sampai nomor 50 gitu. Masuk ruangan ini, seret. Dari seret, mengawas semua. Masuk, kasih kertas, nama tulis, mulai. Kerjain, mari, selesai, kumpulin, nunggu itu. Oh, itu langsung? Nanti habis koreksi sama pengawasnya langsung. Nama 1 lulus, 3 lulus, 2 nggak sebutin, diem. Nggak lulus berarti. Saya yang disebutin itu yang lulus. 24 lulus, 25 lulus, 30 lulus. Ya Allah, itu berarti sakit banget. Banget. Apalagi lihat teman seperjuangan gitu, tiba-tiba kayak urutan ketiga gitu ya. 1, 2, 3. Kayak aku urutan ketiga, temanku urutan 1, 2, 3 gitu. Nomor 1 lulus, 3 lulus, langsung aku tuh. Aku nomor 2 temanku nggak lulus loh, kok bisa gitu. Ya Allah, kagetnya di situ.
Itu Oke, itu kan yang cerita matematika. Terus yang kedua itu apa? kesemaptaan Kesemaptaan. tubuh. Itu gimana tesnya? Kesemaptaan tubuh itu ya kita tetap masuk ruangan itu. Kita Maksudnya kita semua, aku dan teman-temanku, nggak hanya satu orang. semua ngejajar itu? Iya, Ya Allah, kayak TNI itu loh. itu berapa orang? Berapa ya? Mungkin 25-an. 25 orang ngejajar kayak gitu. Kan Retsu 1, 2, 3. Kan aula kan nggak sekecil itu ya bang. Aula nggak sekecil kamar gitu loh. Iya sih, cuman 1, 2, 3 gitu. kan keselamatan itu kan baju dibuka kan? Iya, Itu pakai daleman doang. dibuka semua pakai dalaman terus ngejajar. Iya, Ya Allah, TNI banget. iya. Sebenarnya antara malu dan nggak malu sih kayak udah bodo amat sih. Pikirannya udah Intinya intinya mau lulus gitu. Udah sih. Nggak ada Nah, malu. Oh ini gitu, ada guys. kekurangan di sini. Kalau yang mau ke IM berarti harus siap-siap kayak gitu ya. siap-siap kayak gitu. Siapin mentalnya. Nggak ada malu. Malunya buang dulu, yang penting lulus. Iya sih. Terus yang ketiga Hari ketiga itu tes fisik. fisik. Tes fisik itu pertama itu lari dulu. 3 km dalam waktu 15 menit. Habis itu kalau itu dinyatakan lulus, istirahat dulu kan. Oh, ada istirahatnya. Istirahat. Maksudnya kan itu ada 100, 200-an. Kan satu gelombang mungkin cuma berapa sih yang lari kayak 20, mungkin kan ada beberapa kali Bener. pelarinya kan. Habis itu istirahat, nanti udah selesai semua, itu dipanggil yang lulus buat tes push up sama sit up. Push up 25 kalau nggak salah. 35 apa 30 lupa aku. Udah lama juga sih. Sit up-nya 25. Sekitaran 30 lah ya. Iya, sekitar 30. Mau ke atas belum ke bawah itu? Paling ke bawah ya? Intinya 30-an lah. Intinya 30-an. Nanti kalian cari aja infonya di Google, ada kok lengkap. Oh iya, tadi kan cewek sama cowok beda tuh. Beda-beda. Berarti itu tesnya beda juga. Beda tesnya kalau cewek itu, maksudnya ruangannya beda pasti. Ruangannya beda. Kalau cewek itu kayaknya wawancaranya itu di awal deh. Soalnya kalau cewek itu lebih ke kaigo. Jobnya kaigo doang. Kalau cewek nggak ada pertanian, pengolahan makan itu nggak. Cewek itu kaigo doang. Baru tahu aku. Jadi kalau untuk cewek ya agak gimana ya kalau Berarti untuk agak cewek. susah dong. Iya. Bukan agak susah lagi, emang susah dong. Iya. Soalnya kaigo kan ya. Terus pembahasannya juga kan kaigo. Oh, kaigo itu ya guys, apa kayak perawat lansia gitu. Perawat lansia itu Kaigo. bahasa Jepangnya itu harus lumayan udah lancar. Kalau kaigo minimal N3 IM. Minimal itu. N3. N3. SO juga minimal N3. Masa? Tapi, Bukannya N4. ada yang N4 tapi kebanyakan N3. Kalau apa IM itu harus punya N3 di tahap 2-nya. Kalau nggak salah ya. Gitu. Untuk yang cewek-cewek ini yang mau masuk IM, siapin juga bahasanya. Iya sih. Lebih itu ke bahasa ya kalau cewek itu. Soalnya jawabnya kan kaigo. Terus untuk tesnya yang lainnya kita kan cowoknya nih nggak tahu persis gitu ya. Benar-benar. Terus yang tes yang keempat. Tes keempat itu wawancara. Wawancara itu ya seputar Jepang lah. Kayak kamu kenapa ikut ini, ikut apa? IM Japan. Ya, kamu tahu makan-makan Jepang apa? Kayak tempat wisatanya apa? Tentang Jepang itu gimana? Ya, kayak futsu biasa gitu. Dari tes yang keempat itu berarti kamu balik. Jadi wawancara itu nggak langsung diumumin. Cuma yang 3 ini langsung. Oh, yang wawancara tuh nggak langsung. Nggak langsung. Pas beres berarti kamu langsung balik. Langsung balik itu langsung boleh balik. Langsung balik ke daerah asal. Udah nunggu. Itu nunggu sekitar seminggu 2 minggu. Seminggu 2 mingguan lupa aku juga. Terus itu habis itu diumumin lulus atau enggaknya gimana? Nanti ada webnya. Kan dari ngirim ke pihak LPK kan? Berarti itu nggak dikirim langsung ke kamu? Enggak, kan banyak itu lampirannya nanti. Jadi cari nanti nama kalian. Ada enggak tidak lulus gitu. Kayak gitu ya. Oh ya, terus abis itu kan kamu lulus berarti itu. Dinyatain berarti dari LPK. Kamu ditelepon sama LPK. Di WA. Oh, di WA sama LPK. Terus abis itu hari selanjutnya langsung tes lagi. Enggak, hari selanjutnya. Kayak nanti nunggu mungkin 1 bulanan setelah wawancara ya. Oh, berarti setelah wawancara terus dinyatakan lulus, nunggu lagi sebulan.
Iya, buat tes K kuning. Buat- Sebulan atau 3 minggu lupa aku. Ya sekitar. Ada tes lagi yang kelima, tes K kuning. Tapi itu kan tadi setelah lulus terus nunggu, terus itu habis nunggu berarti di ini tes lagi. Tes laginya di mana itu? Tes bahasa Jepangnya balik lagi ke tempat asal kita tes 4 hari itu. Berarti balik lagi ke Jawa Tengah. Iya. Ya Allah, bolak-balik yo. Banyak banget tahu bolak-baliknya IM Japan itu. Sebenarnya Oh. habis biayanya juga di situ kalau IM Japan. Kayak kita naik kereta aja berapa? Belum sewa penginapan. Itu balik lagi, habis itu balik lagi gitu. Wow. Capek. Habis tahap 1 aja nanti balik lagi. Ih, bentar. Itu kan habis itu tahap yang kelima itu lulus nih. Ya. Misal lulus. Itu gimana? Balik lagi Balik lagi kemana? ke rumah. Iyalah, masa mau nginep di situ? Ya Allah, berarti bolak-baliknya. Jadi banyak gini, banget. kayak kita udah nyatain lulus yang 4 kali tes ini pertama. Kita kan balik, terus nunggu pengumuman kalian lulus dan tes kelima, tes K kuning bahasa Jepang. Nanti dikasih jadwalnya kan. Tanggal segini ada tes K kuningnya di sini. Oh, oke, kita berangkat lagi ke Jawa Tengah. Kita tes K kuning bahasa Jepang. Habis itu kalau udah tes, kita balik nunggu pengumuman lagi. Habis nunggu pengumuman itu, oh ya kita lulus. Masuk ke pelada tahap 1 di daerah yang kita tes ini lagi. Ya Allah. Balik lagi ke situ. Ya Allah. Selama 2 bulanan tes tahap 1. Tes tahap 1 itu 2 bulan. Sekitar 2 bulanan. Berarti itu belajar. Belajar full Nihongo, Nihonjijo, sama Buntoe. Berarti itu udah masuk. Maksudnya bahasa Jepang lah. Yongkyu. Kita udah belajar Yongkyu tau. Wih. Di tahap 1 kalau nggak salah. Tahap 1 ya. Yongkyu. Berarti udah jojo dong. IM Japan itu sebenarnya gini. N4, N5 dicampur jadi satu. Bukunya itu beda. Pantesan aku pinter ya? Soalnya kan ini. Soalnya kan di ESO kan ada apa? Pakainya Mina Nihongo kan. Kalau Mina Nihongo kan kayak dari bawah banget kan dari N4. Dari N5, N5, N4 kan. Kan Mina Nihongo juga Mina Nihongo 1, Mina Nihongo 2 kan. Nah, itu Mina Nihongo 5 kan N5 kan Mina Nihongo 1. Terus yang N4 Mina Nihongo 2. Gitu. Soalnya Yonkyunya IM Japan itu lebih ke Nihongo. Kita belajar itu kayak itu full bahasa Jepang. Jadi kita ngertiin, nanti disuruh ngertiin. Kayak gitu. Terus kan itu di pelada 1 kan. Tahap 1 misalnya ya. Itu ada tes lagi nggak? Tesnya ada 3. Itu tes lagi 3. Gagal di sini ya kamu balik. Bener. Gagal di sini kamu balik. Berarti awal lagi. Iya, dari nol lagi, dari tes matematika, kesemaptaan, fisik, wawancara gitu. Dark. Sebenarnya di situ. Habis itu kan tahap 1 selesai. Kita nunggu karena corona itu agak lama. Terus kalau nggak corona kayaknya 1 bulanan deh. Rehat. Kalau nggak 3 minggu. Oh, dari tahap 1 itu. Mau ke masuk. Soalnya kan tahap 2 udah nggak boleh balik. Jadi setelah masuk tahap 2 itu kan kita nggak boleh keluar, nggak boleh balik, dan nggak boleh jajan di luar. Intinya semua itu makanan, apapun, udah disediain sama yang Jepang di dalam situ. Kayak kita bener-bener isolasi gitu. Ya Allah, gerasi nih. Iya. Itulah. Habis itu di tahap 2 itu lebih enak sih, kayak cuma belajar pemantapan doang gitu-gitu. Itu kalau di tahap 2 itu kalau misalnya kan tahap 1 itu udah dapet perusahaan. Kalau di tahap 2 misalnya kayak udah punya perusahaan, kalau perusahaannya amit-amit misalnya ya, nauzubillah juga. Itu apa? Bangkrut gitu gimana? Ya itu, kita turun angkatan. Turun angkatan maksudnya di turun angkatan ya kamu ikut kohai bawah. Ini tahap 1. Nggak selalu, maksudnya bukan sekarang yang udah ada tahap 1 gitu. Biasanya agak munduran banyak. Ya, itu jadi bisa berapa bulan? Ya tergantung kamu turunnya berapa angkatan. Kalau kamu turunnya 1 angkatan ya ini berangkat kamu masuk. Tapi kalau 5, 6 angkatan ya kamu owari nunggu. Ya kayak gitulah nunggunya, lumayan. Ya Allah. Ya kibisi tahu kalau kayak gitu. Iya. Setelah itu udah habis itu tinggal nunggu keberangkatan.
nunggu keberangkatan. Kita berangkat semua ke Jepang bersama-sama. Yeay. Itu Jadi kayak gitu loh pembahasan apa soal IM Jepang. Japan. Nah, di sini di video kan kemarin kita bahas soal ISO. SO. Sekarang kan soal IM Japan. Kalian bisa bandingin apa sih? Bisa bandingin kalau yang mau ke Jepang itu mau lewat SO atau mau lewat IM. Itu. Jadi bisa apa video ini buat pembelajaran buat kalian juga. Benar. Nih, Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini. Kalau mau tanya-tanya bisa di cek komen. di kolom komentar, dan kalau mau lebih jelasnya juga kalian bisa cek itu di Kemenaker sendiri, di Google juga ada. Juga banyak juga di YouTube lainnya juga banyak info-info tentang IM Japan kalau mau masuk IM Jepang. Ini cuma sharing itu ya, kayak pengalamanku masuk ke IM Japan itu. Cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, Like and comment. comment. Bye-bye. Dukung terus ya, dukung. Oke, mantap.